Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, panjenengan tujuan pengawasan ini apa jane? Ingin semarang kula. Patos ilmu, kangge apa ilmune? Napa Bu? Lebih jelas. Jenengan ngelesot iki mboten wonten tujuane nggih. Mboten nang napa-napa. Paling nang sarul kapsul nanti. Itu sing digoleki. Jadi kita lenggah teng mriki niku bener jeneng pados ilmu, pados ganjaran, supados masuk. Nah, intine urip niku golek sangu damel teng surga. Nggih, jane iki masuk surga napa mboten to? Saestu. Mboten serius kados e. Kula ngomong ngadep teng jenengan wonten ngadep ngetan, ngadep itu. Nah, terus ngadep ngetan lho. Jadi jenengan delok sapa to, Bu? Oh, sing anut kupinge iki sing krungu ngrungokake nggih, ada kuping sedaya soalnya iki. Jadi tujuan kita datang ke sini itu dalam rangka bersama-sama bagaimana cara mencari surga tercepat, gitu, tertinggi, gitu, ternyaman, gitu, betul. Nah, niku sedaya itu boleh sami kali bu. Nah terus bagaimana kita itu termasuk panjenengan ya sebagai seorang ibu ya sebagai seorang wanita ya pengen boten dirindukan oleh surga. Nah pengen sedaya cirinya cuma gampang ya. Di dalam hadis disampaikan jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu ya, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Gampang banget. Kok abot ngati ngomongnya gampang. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya, yang pertama dikonceki mau kita saat ini muhasabah awal kita piyambak menjaga sholat 5 waktu ini gampang napa mudah? Insyaallah gampang. Yakin ketika azan jenengan bergegas masih masak, masih nandur, masih nopo langsung sholat dereng. Kalau sami kan pentolnya mboten ana ndamel. Mosok sederenge. Lah menjaga sholat 5 waktu itu dicontohkan oleh Rasulullah bersama istri beliau ketika azan berkumandang langsung bergegas tanpa banyak ngomong, tanpa banyak cakap segera sholat. Nah ini contoh nih. Jadi wonten azan kasih ngobrol, kasih masa-masa, nah itu khawatir bukan dikatakan menjaga sholat 5 waktu. Sholat molor-molor, engkau ae misalnya. Akhirnya jam 5 baru sholat asar. Terus menisa maghrib buka. Akhirnya asar sampai maghrib cepat. Ini atos-atos, okay. Menjaga sholat waktu niku sanes kangge awake kita piyambak, tapi keluarga kita pake ditanyane, ayo Pak sholat. Okay. Sedaya diobraki teng griya niku untuk sholat. Andai kata panjenengan menengae, mboten obrak-obrake sholat, panjenengan bisa kena dosa. Lek mboten menyuruh dalam rumah itu untuk sholat. Itu bukti kita itu peduli kepada kewajiban yang Allah turunkan. Kita mengutamakan Allah dalam segalanya.
Nggih. Nah, niki apa to mboten keten-keten. Mboten nggih insyaallah. Pengajian jenengan jane pengajian pun kita tahun ta mriki nggih. Ngomong tiyang mondok niku wis 20 tahun jenengan senior jenengan itu. Nggih, lulus nggih. Oleh sertifikat jane kuiran iki nggih. Jadi ngoten nggih. Jadi menjaga sholat 5 waktu. Nggih. Siap sedaya, siap gerak. Nggih, amin. Alhamdulillah. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan niku wanita ahli surga. Siap sedaya nggih? Nggih, sing siap sing boten nggih. Walaupun panjenengan boten siap, tapi nyiapaken hidangan kangge keluarga niku masyaallah pahalanya sama dengan orang berpuasa. Nah, jadi lek pas posoan masak-masak niku jenengan sing ikhlas. Karena niku jalan ke surga. Nggih. Saya yakin ibu-ibu mungkin pas sore-sore masak niku lemes boten rasanya. Lemes, napa maneh tanggal tuwek. Jadi sampai terong digoreng kalau sampai lemes ini misalnya kalau banyak goreng sampai terong banyak lemes digorengnya. Jadi ngoten. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa itu maknanya luas. Sanes puasa makan dan minum. Itu puasa sak lisane, gitu. Sak atine, nggih, sak pikirane. Niku apa nama mboten? Iki diajak ke surga lho. Ngeten iki. Nggih. Soale tipene tiyang benten-benten. Wonten tiyang niku sing saged jaga lisane tapi mboten saged jaga pikirane. Nggih, ngempet kabeh dimpot, akhirnya stres. Nggih. Tapi lek ngempet sambil diarahkan banyak istighfar, banyak zikir kepada Allah, insyaallah niku saged mengurangi stres, pikiran menjadi tenang. Wonten sing tiyang lisane los, ngopo diomong. Ya, sampai bodoh ceplok siji loro dihitung kabeh. Wonten sing ngoten nggih. Nggih, tak mriki mboten wonten, Bu. Nek teng masjid maksudnya mboten. Lah nggih. Harus banyak zikir kepada Allah tetapi banyak mengomentari yang di sekitarnya. Iku lho delok ngono, bangun apa yang ngono wae semuanya macam-macam. Wonten mau. Lah iya dolan pasar lho, misale ngoten lho. Kelambine koyo ngono kok hubunge ngene. Lah go kresek cilik kok ado-ado ke pasar. Nggih. Sampai lupa becak pisan, becake 20.000. Tuku tempe 3.000. Rak wis ta tuku tempe 23.000. Misale. Tapi mboten wonten nonton iki. Nah, kemudian yang ketiga menjauhi wanita yang menjauhi zina, ini jelas. Yang keempat, niki seorang istri atau wanita yang mentaati suami. Jadi setelah seorang wanita menikah, itu pintu surganya sinten? Suami. Apa tuh mboten? Apa? Awalnya saat dari menikah pintu surganya orang tuanya, setelah menikah pintu surganya suaminya. Akhirnya kok tarik ulur, aku manut ibuku, kok bapakku, kok suamiku. Akhirnya ngoten, kira ngoten. Lalu panjenengan bingung. Rasulullah mengatakan setelah menikah taat suami, selamat ketaatannya membawa keridhaan kepada Allah. Lalu garisnya ngoten, nggih. Lah memang berat, tidak ada yang tidak berat kepada ketaatan itu. Taat itu berat tapi selamat. Nggih. Taat itu berat tapi selamat. Begitu juga panjenengan punya anak laki-laki. Anak laki-laki panjenengan sudah berkeluarga. Kira-kira dia nurutin istrinya apa panjenengan? Berat boten? Walaupun kebanyakan mungkin nuruti istrinya. Gitu? Akhirnya jenengan ngenes gitu. Akhirnya jenengan, loh kok guyu bater jenengan? Oh pengalaman toh Bu. Monggo jenengan guyu nangis teng mriki bebas.
untuk mencurahkan isi hati. Lagi ampun banyak seorang anak laki-laki yang sudah menikah bingung deh, istrinya jaluk ini. Dah wong tuaku ibu jenengan jaluk ini. Akhirnya bingung deh, keborok ke tembor misalnya ngoten. Lah anak yang paham dia mengutamakan orang tuanya. Oh domel terus aku, nah, misalnya ngoten. Misalnya iki contoh, memang berat. Napa malih nuwun sewu panjenengan pun sepuh. Melampuni damel teken. Lek mboten damel teken damel tongkat. Lek mboten damel tongkat kursi roda. Lek mboten kursi roda ngesot. Wonten jabatan nggih. Lah, terus bagaimana pilihannya? Seorang anak laki-laki terutama itu wajib untuk berbakti kepada orang tuanya ketika lanjut usia terutama itu. Apalagi panjenengan termasuk pintu surga utama bagi seorang anak niki. Nggih napa mboten? Dungane panjenengan insyaallah mandi, walaupun jenengan dereng mandi. Nggih. Saged bedakan nggih, mandi kali mandi. Nah, niku salah huruf mawon, artinya beda. Begitu juga dengan baca Al-Qur'an. Makanya kudu fasih diajari Al-Qur'an teng mriki karo ustaz-ustaz teng mriki. Nggih nurut nggih manut. Tadarusan pun dikejar target akeh-akehan. Sing penting bener lan akeh. Nggih to? Padha wae. Jadi ngoten, nggih. Taat kepada suami, nggih. Nah niku panjenengan usahakan ya, diperjuangkan karena ahli surga niku langka. Sing ngaji teng mriki pun juga langka. Nggih napa mboten? Wonten jenengan beto tangga 10 mriki. 5. Dhewean berarti jenengan, masyaallah, sorry kuat berarti. Lah ngajak tiyang pengajian juga gampang nanti. Ngajak teng surga lo angel. Padahal surga itu penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang kelima, wanita yang sabar. Niku termasuk ahli sabar niku bukan tidak ada batasnya. Pun jenengan menaruh kesabaran kan batasnya. Sisi bilur betul, hati-hati yo. Nah niku boten sabar niku. Sampai dihitung ngoten niku. Sabar niku tidak ada batasnya. Kapan batasnya kesabaran? Batasnya kesabaran dibawa sampai kematian. Baru innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nggih. Lanjut dong boten saya. Menang sedaya. Menghayati. Niki kula paringi contoh wanita high class, wanita yang masuk surga kelas kakap, kelas tinggi. Pengen semerap mboten? Pengen niru mboten? Bismillah. Kok mboten sih mboten? Lho, jenengan ngomong pengen iku lho, wis dicatet kali malaikat tenanan ini. Pengen mboten? Siji loro telu. Pedih, sorte gede, entek dunia kok, wis kabeh pikiran. Sinten yang pertama, wanita high class masuk surga niku. Surga tertinggi sinten? Siti Khadijah. Wah, pinter jane Masya Allah. Wis sering ngrungokne iki. Mungkin termasuk nih, amin. Mesti dimakan Muhammad surga ini. Khadijah. Mapa syaratnya Khadijah itu tiang sugih napa kaya? Kaya raya, hartanya berlimpah. Sampai seakan-akan Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi itu menjadi mitra bisnisnya. Wis barangnya tak bawa tak dolne. Ya, seakan-akan anak buah itu. Terus beliau ketika sudah menikah dengan Rasulullah, Khadijah ini tidak merasa tinggi dengan Nabi Muhammad. Gimana betul?
ketika ada berita apa, wahyu turun apa, selalu menenangkan, bukan menegangkan. Misalnya contohnya gemetar menerima wahyu, nanti Khadijah nyelimuti, ngelus, duduk misalnya gemetar, misalnya wah menyang dia layapan, dan malah diselimuti. Jadi wonten berita napa niku boten menegangkan tapi menenangkan. Nah ini pun ciri-ciri Khadijah. Tidak pernah bantah dan lain sebagainya. Bukan Nabi Muhammad seringkali lek diajari pengen masuk surga balik ngriku, itu kan Nabi Muhammad. Nah ngoten nggih. Nah, maka wonten contoh malih litune tenang mawon. Enak, Nabi Muhammad masuk surga. Dereng mantun. Kemudian harta yang berlimpah niku wau telas. Kinten-kinten lek jenengan enggak ada kata-kata dinten bojone. Nah, ucapannya pripun? Mas, sampai ini suki saya melarat sama saya. Ayo. Nggih. Nah, kan high class. Kelas tinggi. Hartanya banyak dibuat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semua apa dipenuhi itu semuanya habis miliaran. Tapi dia tidak pernah mengeluh, aduh cinta saya opo ibu saiki. Ya, karena beliau mengerti bahwasanya kehidupan yang sejati adalah di akhirat, makanya surganya tinggi. Nah kemudian mengirim makanan ketika beliau itu lagi beruzlah di Gua Hira. Panjenengan nanti teng Gua Hira. Dereng sami. Pas kajian Senin tahun 2009. Mereka kula niku wis iseng-iseng pengen nang Gua Hira. Jadi mau penasaran nggih, koyo apa sih Gua Hira. Jadi beberapa teman naik ke Gua Hira nyoba. Masya Allah, ternyata terjal gitu. Dan salah satu teman sambatnya, dengkulku gemeter. Lanang ini dulu, gemeter seakan-akan mau jatuh. Saking terjalik ke Gua Hira. Lah niku Khadijah ngirim makanan ketika Nabi uzlah teng mriku hampir tiap hari. Lho kaya apa munggah-munggah ngoten. Panjenengan kiat munggah gunung. Terus menek payu yang kiat lho. Belum bisa. Lalu Khadijah ngoten niku wau. Lah makane dia menjadi istri pilihan dan masuk surganya Allah ikhlas. Nah, wonten sing niru, pengin niru. Apa di dunyane teh? Warisannya telat, sawahnya jeruk-jeruknya barang teh bisa. Apa niku high class, makanya masuk surga tanpa kelas tinggi. Jadi cuma beberapa wanita yang masuk tinggi. Kemudian yang kedua, Fatimah binti Muhammad. Niki sinten? Putrinya Nabi Muhammad. Ini kok keistimewaannya? Nabi nanti maos. Napa Bu? Kesabaran jelas dia. Sering kekurangan makanan jelas, tapi bersabar. Dan pernah pada suatu kisah cuma ada makanan yang dimakan pada hari itu, ada yang minta-minta. Terus apa perbuatannya Fatimah? Dikasihkan. Dan sering kayak begitu. Nah, kita balik ke awal hati kita misalnya duit sego sak piring, ana sing jaluk-jaluk diparingaken apa mboten. Anake nangis-nangis pengin mangan. Diparingaken apa mboten? Separuhan. Sik luwe niku pirang? Anake telu. Nggih, apa nggih? Lek Fatimah enggak, dia ngasihkan anaknya semua dan yang sudah kondisi kelaparan juga ikut ngasihkan Hasan dan Husain itu. Padahal masih kecil pada waktu itu. Nah, apa nomboten? Nggih, misale tenggriya jenengan tok-tok nggih, anake pas lek omong-omong kalau duit. Nah, kan itu biasa nggih.
padahal di dompet itu wandel tafsirnya dengan kalau kita wandel ini isinya apa? Paling di duit Bu, gitu kan kadal-kadal tafsirnya maka sehingga itu duit barang itu di rumah buatan sempat kita duit terus mengajar buka tas gitu saking buatan sempat kakek tuh nah ini Fatimah no. Terus yang ketiga sebenarnya wanita ahli surga high class Asia atau Aisyah. Nah, Aisyah itu putrinya Bu Ira dan grup pengajian. Ini ku sinten? Asia. Tutup Yusuf. Asia itu sinten? Istrinya Fir'aun. Fir'aun itu seorang yang kejam. Kejam. Loh kok sakit Asia ini masuk surga? Jangan wonten sing gak ada suami sekelas Fir'aun. Ngamukan, sering mateni wong, ngaku dirinya Tuhan. Wis kejam dak ukuran wis sampai disebutkan dalam Al-Qur'an dan sampai jasadnya diawetkan itu untuk pelajaran manusia selanjutnya. Wonten sing wonten? Boten wonten. Berarti alhamdulillah. Loh kenapa Asia itu sangat masuk surga? Kenapa? Karena keimanan kepada Allah. Siksaan bertubi-tubi tetap dia sabar. Padahal dalam kerajaan yang mewah, yang megah, katimangan apa wonten perhiasan dan karu-karuan. Tetapi bisa masuk surga dia. Tetapi tidak menikmati semua itu karena dia ketaatan kepada Allah. Sampai terakhir saat dari kerjaan itu diperlihatkan oleh Allah surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian terakhirnya beliau tadi penggal atau digantung percaya atau dimasukkan ke dalam tungku api besar. Jadi sampai ngoten karena kesabarannya walaupun bersuamikan Fir'aun. Dan alhamdulillah dan mriki buatan suamine Fir'aun. Saged mboten kan. Berarti ketika beliau dan suami cuma ngamuk-ngamuk biasa tuh. Mas sampeyan tutup Fir'aun sepele. Ngoten Bu. Saged mboten. Ngomong tentang oleh bapak kan beliau ngamuk-ngamuk. Mas sampeyan Fir'aun tutup ya. Oh tutup gampang sepele. Sepele. Misalnya bapak yang nyalap anduk sembarangan keset ganti anduk ganti keset misalnya tentu Fir'aun sepele guyu mawon jenengan jadi boten stresnya mbak bojomu ndak koyo ngene wis bolong-bolong bajune digawe ae wis morokan barang kamu yang gak enak macam lah jadi jenengan terdiri mangke assalamualaikum sanes Fir'aun iki alhamdulillah nah komplit ini masuk surga gampang asli ini sing gelem kemudian sinten malih sing masuk surga high class sinten istrinya Nabi macam-macam istrinya Nabi Nabi pilihan Allah Khadijah Aisyah dia mungkin masuk tapi selanjutnya sinten malih Maria Maria sing kebayang jenengan Maria itu napa? Oh, kudu anak dari bojo lah wis. Nggih. Wonten sing niru? Sanes niru niku Bu. Sing ditiru niku ibadah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ya, ketika ditanya dari mana ini makanan ini, hadza min fadli rabbi liyabluwani li ashkura am akfur. Ini dari sisi Tuhanku. Ya. Itu mencoba diriku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Jadi hari-hari ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan alhamdulillah tiap hari itu makananku ada.
Lah sing pengin niru Maria ngeten iki monggo. Nggih pasrah kok. Nggih, tapi itu tadi nggih. Dia selalu taat pada Allah dan dia tidak lepas dari ujian dan cobaan, dari makian dan hinaan. Lho lek mboten dhewe nono suami itu dituduh apa biasanya? Nggih. Wanita high class niki Maryam niki tidak lepas dari penghinaan yang menyakitkan. Pezina lah wanita, macam-macam sudah. Nggih. Jadi ngoten. Napa jenengan nanti dituduh ngeten? Ndak to? Lek mboten to nang bapake to? Nggih to? Hah? Kok apa tadi ini? Nah, jadi ngoten. Nih, semua itu tadi yang saya sebutkan menurut kita ada 4 high class, ya, orang yang masuk surga tadi. Ya. Sinten mau pertama ujian. Khadijah yang kedua Fatimah, ketiga Asia, keempat Maryam. Lulus ya. Nah, sampun lulus ujian itu karek ngelakoni. Napa Dr. Drio mangke ngomong pripun? Bojoku tutup Fir'aun. Enteng jenengan lho. Taat pada Allah. Wong aku dunya iki pengen ridhonya Allah, tapi melalui ridhonya suami wae enteng. Nggih, mangke jenengan Dr. Drio kali didelok Bapak Israel. Pak, sampe tutup Fir'aun ya. Tambah seneng. Apa pengajian kok Bapak ini ngene. Nggih. Jadi mata nggih. Sampun. Jadi tak coba cerita kula betul di HP. Ini cerita dari kita semua. Saya baca nota bentar ini setengah 27 menit sampun nggih. Jadi mata ibu panjenengan ini mempunyai Allah berikan kelebihan yang sangat banyak. Nggih, terutama dalam doa, dalam lisan panjenengan. Terutama doa panjenengan pada anak-anak. Kalau cerita malih, kapan hari tentang bila pun cerita. Saat ini kan keliru kalau sampai Aisyah nih, Asia, kalau Aisyah. Soalnya ahli surga di masjid itu pertama kedua Aisyah ahli surga. Jadi waktu bulan ibu bergantian terencana pulau. Dia ini pun bercerita mengadukan tentang putranya itu trek-trekan ibaratnya punya hobi sepeda motoran sampai jam 1 malam baru pulang. Anakku jam 1 mulio boyo. Dia ini cerita curhat tentang rencane. Ya. Kemudian rencane malah ternyata lo nemen. Anak sampe nggak sepiro anakku lo bendino boleh itu jam 3 aku mabuk. Teler mendem berapa kali bahasanya ngoten sahabat setiap hari diantarkan temannya laki wanita ngantarkan mendem diterangkuli dan setiap kali diantar pulang itu kali ibu itu buatan nggawa tepuk buatan beto palu buatan beto air tertimbuk tetapi ditunggu. Ayo nak. Terus sekarang masih remaja ya, dilemahkan kasur. Dan ketika proses menidurkan anak itu, si ibu itu selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah anak turunan soleh, anak ikan saya, terus macam-macam doanya lisan beliau itu diucapkan kepada Allah. Walaupun hati seorang ibu tadi itu, lek ningali anak yang mendem, pripun rasanya? Krasa nggih? Loro hatiku. Nggih. Mentinten terus ya Allah, mendem terus, dia mendem. Lek mendem duit enak, kare ketone duit. Mendem minum-minuman. Nggih. Dan bagusnya si ibu tadi itu tidak memaki-maki, tidak memarahi, tapi mendoakan kebaikan bagi anaknya. Lah,
pelajaran apa yang didapat? Dereng mantul terus mau. Alhamdulillah, setelah beberapa tahun kemudian anaknya menginjak sudah dewasa, dan rasa syukur kepada Allah, ternyata ya dari hasil mentem anaknya sekarang sudah menjadi bos besar minuman. Jangan bayangannya minuman keras, bukan minuman kesehatan. Dan arahnya berubah total 180 derajat. 180 derajat. Berubah total menjadi anak soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Sehingga yang terjadi adalah sudah anak menjadi kaya itu tidak lupa pada orang tuanya. Jadi kan senang kalau wonten anak buatan supaya kalian yang sebaik. Senang buatan. Dan yang lebih menakjubkan lagi, anak ini setiap bulan ngirim kepada orang tuanya bintang. Ada yang tahu kan? Hah? Kaget dengan namanya. Kaget. Aku lagi kaget. Soalnya jarang dikirim tidak sih ya. Dikasih tiap bulan minimal 15 juta. Alhamdulillah. Wonten menteri wonten ibu dikirim anak 15 juta. Dereng apa wonten? Sampai kapan? Dan panjenengan buat sebuah dereng ngoten nggih. Ngomong karena aku sak mati kapan lah ngirim duit. Jadi tiap bulan itu 15 juta. Dan anak yang bercerita minimal 15 juta harus terus senang buat nggak ada anak atau sekian ini. Senang karena apa? Ternyata anak walaupun kondisi mabuk dahulu nih, kondisi teler teman-teman, doanya ibu itu terdengar oleh anaknya. Dan bagusnya ibunya tadi tidak maki-maki anaknya, oh kamu kurang ajar kamu ini enggak. Hikmahnya apa? Kondisi anak mabuk berarti seorang tua terutama ibu tadi itu terzolimi apa betul? Terzolimi, kamu zolim, tidak ngomong-ngomong. Walaupun kondisi terzolimi, dia berdoa pada Allah. Nah ini pintu masuknya doa dikabulkan. Doa orang terzolimi itu dikabulkan. Pinter si ibu tadi menggunakan kesempatan untuk mendoakan anaknya. Gini betul, didengar walaupun berapa tahun kemudian didengar. Oleh karena itu ketika kondisi ibu kita terzolimi dalam tanda kutip, kita harus mendoakan kepada anak apa? Kebaikan. Saya nombotan ini. Gampang nombotan ini. Gampang boten. Motornya gampang semboten, nah, tergantung hati ini masing-masing. Jadi mulai saat ini mangke dengan anak tenggrio, nggak ada anak perilakunya macam-macam. Itu anggap ujian dari Allah. Yang kedua, anggap ini hikmah supaya kondisinya dengan sakit hati doakan kebaikan pada anak itu makbul di hadapan Allah. Pernah buat terjadi? Buat pernah belum? Kalau ajari panjenengan pasti sakit ketika anak tidak nurut, ketika anak tidak manut, ketika anak tidak taat, ketika anak bantah, sakit betul, sakit. Tetapi saat ini dirubah, setiap kesakitan kita itu disakiti seorang anak atau siapapun, kita doakan kebaikan. Ini pun cepat makbul, ini kurang musik. Lihat kompon, lihat tolong anu nih. Dia tidak simak aku suka HP yang main game misalnya macam dia main HP. Tunggu ya Allah, mungkin tidak anak soleh, macam nawan pun. Terus berdina wonten. Satu saat dia anak, insya Allah ketika dapat hidayah mikir, oh iya. Jangan dikata-katain kata-kata kotor, anak nakal. Saat ini dihapus, kata-kata anak nakal itu dihapus, karena sakit menjadi doa. Wonten lari cerita. Ketahuan betul kula niku. Niki kula cerita, kula ngomong sambil panjenengan menahan lapar. Lah lek kula ngomong tok tambah lapar. Betul apa kula korbankan itu?
Tego gitu. Wonten kisah seorang bapak, nah ini bapak ini lain ceritanya. Jadi ada seorang pemuda meninggal dunia, pecah. Ya, ketika mau dimandikan, mohon maaf, pemuda ini keluar kotoran terus. Si kedusi bener kuat, didusi keluar kotoran. Akhirnya metu sampai kamar jenazah. Iki anak sopo iki? Anak sopo iki? Bapak itu tidak mau ngaku isi. Akhirnya ya saya ayahnya. Apa kelakuannya sejak dia hidup? Ya, ternyata sejak itu dia katakan dia tidak mau sholat. Saya suruh sholat, tidak mau sholat, terus tidak mau sholat. Akhirnya keluar dari kata-kata bapak ini, terus kamu tuh anak durhaka, anak tidak selamat, anak wes macam-macam. Doanya ala-ala. Akhirnya sampai mati belum sholat. Akhirnya keluar kotoran-kotoran itu bau. Tidak sampai di situ, ketika itu sudah dikafani mau dikuburkan, wajahnya kan dikuburkan itu menghadap ke budi, kiblat. Berarti jangan nanti masuk kuburan. Oh ngangkat, oh baca buku, masuk. Tak kira jangan nanti bilang ke kuburan, nah ada kiblat. Kok sama doyo gitu. Niku kepala yang dihadapkan ke kiblat, sudah pecah, sudah mati, tetapi qadarullah sirah ini sampun dihadapkan ke kiblat itu malik membelakangi malik dulu. Jadi seakan-akan itu menolak ke arah kiblat karena itu wow, dia tidak sholat. Nah, nopo hikmahnya? Ya, hukuman bagi tidak sholat sudah Allah tunjukkan. Kemudian yang kedua, doa dari seorang bapak tadi harusnya dia berdoa kebaikan untuk anaknya, walaupun tidak dikatakan sholat anaknya. Ya, jadi panggilan kepada anak itu terutama harus yang baik-baik, anak soleh, anak baik. Ya, ngoten mawon, walaupun anaknya dari nurut, terus pokoknya dengan cincai, nopo doa ibu masya Allah mustajab, masya Allah. Ya. Kadang diparingi ujian seorang anak yang kurang baik supaya kita itu dekat dengan Allah. Gini loh betul. Nah, ini kuncinya enak dengan pengawasan mau ngerti ujian hidup ini apa tujuannya. Oh ini semua ujian seorang mukmin itu ketika Allah berikan ujian mesti ada kebaikan. Karena syariat Islam itu tidak menyengsarakan. Yang sengsara itu yang tidak bisa menerima syariat Islam dalam semua hal, sholat 5 waktu, subuh koncolan, itu semua kebaikan, tidak usah ngeluh, tidak usah lemas ketika sholat subuh. Misalnya itu salah satu contohnya. Oke, maka yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, ini pun lama dengan pun terdimansa atau sini. Aku terek. Jangkal ya masak ya, wakil makannya berat telur, masak telur jam masak, goreng apa tempe mendol, tempe mendol keringan tempe, waduh itu. Pare kata, jam loro masak sampai ngriki, betul, oh betul. Jadi pahala masak itu kados pahala haji dan umroh. Jadi panjenengan ketika masak kula sanjangi terus tak mutar kembali zikir kepada Allah. Mugi-mugi masih goreng tempe iki anakku sing mangan, anakku sing anu saged anak saleh. Bapak-bapak nggih mugi suami kula misalnya jenengan pas goreng tempe kados suami ingkang saleh. Mboten kados pirkon misalnya ngoten. Iku oleh orang bapak yang mikir banterakan. Ada yang boleh boleh. Ini kok sepele, ya. Tetapi ketika jenengan goreng-goreng ini kok sakit kados yang makanan. Jangan iringi makanan dengan sambat. Oleh karena itu Rasulullah itu mengatakan tidak boleh menghina makanan. Itu kuncinya. Soalnya ketika makanan sering dihina,
sing mangan itu gampang kena penyakit. Pengalaman kok. Penyakit kenapa bisa itu? Oh, sakit hati. Langsung. Darah tinggi, kolesterol, kencing manis, diabetes, sami, darah tinggi, hipertensi, sami. Jadi kenapa Rasul tidak boleh menghina makanan? Karena makanan itu bisa berisi kebaikan ketika didoakan yang baik. Ya, jadi mungkin dengan bapak-bapak saya Pak, aku pengajian di Atapa dari Pak Lukman tidak boleh menghina makanan dan jadi mulai saiki blonjone tak kurangi makan sing enak Pak. Sesuk tempe, ya, mungkin mendol ya, mungkin mana keringan Pak. Kami tidak boleh menghina loh Pak ya, misalnya itu. Akhirnya Bapak yang ngumpet makan sedino enak. Betul. Yang kedua, ya, tes. Makan yang kedua, pertama enak, hari kedua tidak enak tapi enak. Ya. Ketika muntah-muntah. Judulnya doa teko tempe, tapi saged didamel mendol, saged damel keringan, saged damel menjes, terakhir menjes. Tidak boleh menghina makanan. Mawali usia kita itu tidak usah macam-macam. Semakin banyak jenis makanan yang kita makan, tubuh itu semakin berat untuk mengolah. Enak. Jadi oleh pengajian pulau sesuk hemat. Sing biasa belanja daging sekilo. Biasa belanja ayam siji gak cukup 2 kilo. Bisa ngurangi. Tempe, tahu, cukup. Insya Allah sehat. Ngombene susu. Air putih. Terus kali kurma. Wonten kurma susu wonten putih ten griya kula kathah. Terakhirnya promosi. Kejulinu, nyeri sendi, ngombe apa? Susu kambing. Itu kesukaan Nabi. Aku ndak boleh tendriawan, promosi. Ngoten Bu. Sanes promosi saat yang dengan sakit niku kelas uang banyak. Mendingan jenengan tuh menjaga kesehatan sejak dini. Minum apa mau? Susu. Nyeri sendi. Kalau sama tempat pria soal kali istriku, pabrik susu kambing, masya Allah. Jadi banyak yang pesan karena banyak yang cocok. Jadi nonton mungkin kita sedaya menjadi ahli surga, menjadi ahli jannah. Amin. Anak kita soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Harta kita melimpah dan barokah. Amin. Insyaallah dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.